pemenuhan pemenuhan dan tantangan dalam dunia digital pada hari Sabtu 19 April 2022 yang diselenggarakan secara virtual. Baik, perkenalkanlah saya Baskoro Aryo Kamandoko yang akan memandu jalannya kuliah umum pada kesempatan hari ini. Sebelum menginjak pada acara inti, marilah kita dengarkan sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Teddy Sudrajat. Kepada Bapak Teddy Sudrajat, kami persilakan. Iya, terima kasih. Mas Baskoro, suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Iya, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semua. Pada yang terhormat Bapak Manunggal Kusumawardaya, SHLL PhD, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan kuliah umum. Memang kegiatan seperti ini harus dilestarikan ya, harus sering dilaksanakan di Fakultas Hukum Unsud ya. Yang kedua kepada Bapak Damar Juniarto dari SafeNet, terima kasih Pak Damar atas kehadirannya, sudah berkenan dengan menyediakan waktu di kesibukan dari Bapak. Terima kasih sudah bisa hadir di Fakultas Hukum Unsud, walaupun secara daring, harapannya itu secara luring ya Pak Damar ya, tapi memang kondisi belum memungkinkan. Dan juga kepada mahasiswa semua yang saya sayangi, alhamdulillah wa syukurillah dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa hadir dalam rangka kuliah umum yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara. Seyogianya Pak Dekan yang seharusnya membuka, Pak Damar. Cuma kebetulan Pak Dekan saat ini posisi sedang perjalanan keluar kota dan menyampaikan salam ke Pak Damar dan Pak Manunggal, dan beliau juga berharap kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik ya dan bisa memberikan manfaat banyak untuk mahasiswa Fakultas Hukum Unsur. Mencermati dari kegiatan kuliah umum, jadi saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik pastinya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bagian Hukum Tata Negara. Kalau kita melihat dari sistem edukasi yang saat ini digalakan oleh Kemendikbudristek, bahwa memang kita diarahkan pada outcome based education yang dimana di dalamnya itu membutuhkan banyak kolaborasi dengan pihak lain, pihak luar. Dan kesempatan baik ini kemudian ditangkap oleh Bagian Hukum Tata Negara untuk menghadirkan pemateri yang tidak hanya mendiskusikan terkait dengan teori atau konsepnya saja, tetapi juga dikorelasikan dengan praktek dan juga isu-isu yang kekinian. Jadi ini merupakan hal yang memang ditunggu untuk mahasiswa Fakultas Hukum Unsud untuk dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan khususnya di bagian hukum tata negara dengan topik hukum pers ya. Selaras dengan itu, kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu pun menginisiasi ragam kegiatan. Sehingga akhirnya kemudian kegiatan kuliah umum yang menghadirkan para praktisi dan juga dikorelasikan dengan akademisi ini dapat menumbuh kembangkan informasi pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi terkadang Universitas Jenderal Sudirman yang berada di wilayah pinggiran, Pak Damar, biasanya kita hanya mendapatkan teori konsep saja. Kita sedikit tertinggal informasinya terkait dengan kondisi kekinian. Oleh karena itu memang kita sepatutnya menghadirkan banyak praktisi, banyak pihak untuk dapat menazamkan pikiran dari kita. Jadi konteks normanya, teorinya mungkin kita sudah dapatkan, tetapi dalam konteks aplikasinya yang harus dikuatkan. Sehingga kuliah umum ini diharapkan nanti, mohon bantuannya Pak Damar untuk dapat memberikan banyak gambaran, membukakan wacana, wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unsud, dan juga bisa memberikan gambaran utuh menyeluruh terkait dengan kebebasan pers. Pastinya dari bagian hukum tata negara, saya juga mengharapkan kegiatan sejenis seperti ini tidak hanya dilakukan sekali waktu, tetapi juga dapat dilakukan secara berkala, berkesinambungan, sehingga nanti manfaatnya itu dapat dirasakan
secara luas, khususnya juga untuk mahasiswa Fakultas Hukum UNSUD. Jadi itu hal-hal yang memang didengungkan oleh Pak Dekan, dan juga Pak Dekan berharap bahwa banyaknya kegiatan ini juga akan berkorelasi dengan pencapaian prestasi dari mahasiswa. Sehingga akhirnya kemudian banyaknya masukan informasi dari para praktisi, teman-teman yang skalanya nasional itu bisa memberikan wawasan juga terkait dengan pemahaman kondisi kekinian yang dijadikan sebagai bahan analisis untuk dapat menciptakan prestasi akademik di tingkat mahasiswa Fakultas Hukum UNSUD. Menindaklanjuti apa yang dimintakan oleh panitia, saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik mewakili dari Dekan Fakultas Hukum UNSUD secara resmi dimintakan untuk membuka acara ini, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum dengan tema hukum dan kebebasan pers, pemenuhan hak dan tantangan dalam dunia digital secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan itu dapat diterimakan banyak hal oleh mahasiswa dan bisa memberikan pencerahan, khususnya bagi sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih. Saya tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Teddy Sudrajat, mewakili Dekan Fakultas Hukum UNSUD. Sebelum kita berlanjut ke acara ini terselenggara diinisiasi oleh Departemen Hukum Tata Negara FH UNSUD dan diorganize oleh Constitutional Law Association atau CLA dan didukung juga oleh Sepaham Indonesia dan juga SafeNet. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu kuliah umum yang akan menjadi moderator pada kesempatan hari ini, yaitu kepada kawan Muhammad Fahmi. Kepada kawan Muhammad Fahmi, saya persilakan. Ya, terima kasih Baskoro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa semua, Pak Manunggal, Pak Damar, Pak Teddy. Saya Muhammad Fahmi. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya kuliah umum kita kali ini. Mungkin sebelumnya biar kita kenal lebih jauh juga sama para pembicara hari ini, bisa ini ya kita membacakan CV-nya. Ini nanti di share screen mungkin atau gimana? Atau langsung aku bacakan aja. Ya, langsung aku bacakan aja lah ya. Yang pertama ini ada Pak Manunggal. Beliau ini dosen hukum tata negara di FH UNSUD yang baru saja menyelesaikan studi S3-nya. Juga beliau ini juga merupakan salah satu co-founder dari Sepaham juga ya, Serikat Pengajar HAM. Nah, konteksnya dengan kuliah kita kali ini, Manunggal juga banyak menaruh perhatian pada tentang hukum pers. Di sana juga Manunggal sebagai dosen hukum pers di Fakultas Hukum UNSUD. Juga ekspertisnya pada bidang hak asasi manusia juga. Gitu. Selanjutnya ada Pak Damar Juniarto. Beliau merupakan direktur juga dari SafeNet, yang beliau merupakan seorang aktivis hak asasi manusia terbuka yang karyanya juga tentang hak digital dan kebebasan berekspresi di kawasan Asia Tenggara. Juga sebagai tadi yang saya bilang sejak 2013 beliau sebagai direktur eksekutif Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau kita kenal sebagai SafeNet ya, yang sebuah organisasi regional yang berfokus pada mempromosikan dan melindungi hak digital di negara-negara Asia Tenggara. Pada hari ini juga menjabat sebagai penasihat di Digital Reach, ya, sebuah organisasi regional juga yang melihat dampak teknologi terhadap hak asasi manusia di Asia Tenggara. Ya, langsung saja kita mulai kuliah umumnya. Sebelumnya mungkin Pak Manunggal atau Pak Damar
bisa menyapa peserta. Halo Pak, halo Pak Nunggal, Pak Damar, Selamat pagi, Fahmi. Pak. Salam, salam sehat ya. Salam sehat Pak. Ya, Selamat pagi juga untuk teman-teman semua dari Fakultas Hukum Unsur. ya, ya harapannya kuliah umum kita ini berjalan seru ya, menyenangkan dan tentunya bergizi ya. Mungkin saya akan menjelaskan latar belakang kami juga dalam memilih topik ini. Di terbelakangi dari ya kita tahu perkembangan globalisasi yang semakin pesat, bahkan dunia salah satunya adalah pengembangan dunia digital yang sangat pesat gitu. Bahkan kalau kita mundur ke 20 tahun lalu itu sangat berbeda dengan sekarang. Itu juga tentunya berdampak pada kebebasan pers gitu, yang mana banyak sekali fenomena-fenomena tentang kebebasan pers yang mengalami perubahan signifikan juga, seperti adanya citizen journalism gitu. Kita tahu yang mungkin bukan hal yang baru banget gitu, mungkin dulu pernah ada juga, tapi kan dulu mungkin kita harus submit dulu ke suatu lembaga pers atau bagaimana. Namun sekarang juga kita bisa langsung mempublikasi karya jurnalistik kita bisa langsung menjadi media itu sendiri gitu. Berikut juga banyak media-media alternatif atau bahkan ada yang disebut media abal-abal atau bagaimana gitu. Semua orang bisa punya medianya sendiri, punya platformnya sendiri untuk menyebarkan karya jurnalistik atau hanya disebut dalam tanda kutip karya jurnalistik atau dan lain sebagainya gitu. Nah, tentunya perkembangan di era digital ini perlu didukung ya dengan adanya kebebasan pers juga di sana. Dan sayangnya dalam kenyataannya ternyata media ini masih mendapat ancaman-ancaman yang mencederai kebebasan pers gitu, yang tentunya sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, seringkali bahkan para jurnalis dari media pers ini masih disudutkan dengan tentu dengan adanya undang-undang ITE gitu, yang pasal-pasal di dalamnya terkadang digunakan para orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan yang dibuat jurnalis tersebut gitu. Bahkan banyak sekali kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Nah, padahal seharusnya kita sudah punya aturan hukum seperti undang-undang pers yang di dalamnya itu sudah mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pers ya. Berikut juga banyak MOU, ada MOU antara Dewan Pers dan Polri, ada surat keputusan bersama ya antara Kominfo, Polri dan Dewan Pers dan lain sebagainya. Nah, juga beberapa permasalahan digital yang sering kita temui juga seperti adanya doxing ya, menyebarkan data pribadi ke publik, yang bisa juga untuk mempermalukan orang di media sosial. Dan juga si penyebar itu kan biasanya menyebarkan anonimus ya, tanpa. Nah, beberapa fenomena tersebut kan merupakan dua di antara sekian banyak permasalahan lah yang muncul akibat dari perkembangan teknologi di era digital ini gitu. Sehingga memunculkan satu pertanyaan yang logis bahwa bagaimana hukum ini mengakomodir perkembangan yang pesat ini gitu, yang sangat cepat. Nah, itulah yang kami coba angkat dalam kuliah umum kali ini gitu, yang berjudul Hukum dan Kebebasan Pers, Pemenuhan Hak dan Tantangannya dalam Dunia Digital. Mungkin itu aja pengantarnya. Saya langsung beri kesempatan buat Pak Manunggal untuk memberikan materinya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan semua mahasiswa di sini dan juga Bung Damar. Ketemu lagi, Pak. Selamat di acara ini. Matur nuwun sampun kersa rawuh. Tentu saya tidak lupa hormat saya setingginya pada pimpinan Dekan Fakultas Hukum Unsur, Profesor Muhammad Fauzan, yang pagi ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Teddy Sudrajat. Terima kasih Pak Wadek atas supportnya terhadap bagian HTN.
memang sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Wadek, ya, bahwa kampus itu mestilah sinergis dengan lingkungan di luar, ya, satu dunia usaha, government maupun juga civil society misalnya. Nah, inilah yang melatar belakang pemikiran saya ketika mengadakan kuliah umum ini atau menginisiasi kuliah umum ini, karena kebutuhan, ya, kita dari kampus mungkin hanya dari berbagai macam teori saja, tapi kita juga perlu insight dari berbagai macam pandangan dari civil society, termasuk di sini SafeNet yang banyak terlibat dalam mempengaruhi kebijakan yang di tanah air. Panitia tadi sudah saya kirimkan slide-nya. Apakah sudah diterima via sharing? Moderator? Iya, silakan operatornya bisa di-share. Tadi di pending soalnya. Iya. Bisa ditayangkan? Ya. Untuk operatornya mungkin bisa ditayangkan yang tadi. Kalau tidak akan saya coba lagi, ya coba saya masuk lagi, ya. Tadi di close soalnya. Bentar. Ya. Mohon diizinkan, ya. Bisa terlihat. Dan saya full screen. Bisa terlihat, ya, moderator. Sudah, Pak. Lihat, Pak. Terima kasih. Saya mohon izin Pak Damar, Mas Damar yang saya hormati dan saya banggakan. Sebetulnya kuliah umum itu, ya, kita menghadirkan satu Mas Damar aja. Tapi pertimbangan teman-teman dari CLA ini juga karena saya ketua bagian, berikan apa istilahnya ular-ular lah, ya, Mas, pengantar begitu, sekaligus brief note untuk diskusi ini. Saya usahakan 10 menit atau 15 menit, ya, moderator, untuk diingatkan supaya saya segera berhenti. Karena bintang tamu kita hari ini adalah Pak Damar, bukan saya. Silakan, Pak. Ya, selaras dengan apa yang dikatakan Bapak Dekan tadi, hukum pers itu mata kuliah yang sudah lama, Mas Damar, ya, dan juga audiens lain yang di sini yang barangkali dari luar Fakultas Hukum Unsud. Hukum pers itu diajarkan di Fakultas Hukum Unsud itu sejak setidaknya sudah seperempat abad, ya. Karena sejak saya kuliah dulu 90-an, dan Mas Damar itu kan 11-12 dengan saya lah, ya, usianya, itu sudah diajarkan. Saya selalu minta mahasiswa itu untuk tanya ke teman-temannya di Fakultas Hukum manapun, ada nggak hukum pers diajarkan? Itu biasanya jawabannya nggak ada. Walaupun bahkan di Universitas Airlangga sekalipun dulu, ya, ada kawan saya Herlambang Wiratraman, dia studinya disertasinya soal pers, tapi tidak ada mata kuliah hukum pers di sana. Sementara persoalan-persoalan pers, jurnalis, media dan sebagainya itu berkembang, tapi persoalan hukumnya, aspek hukumnya sangat lemah, kok, untuk tidak mengatakan minim sekali. Kalau ilmu jurnalistiknya mungkin banyak, fakultas yang jurnalistik, wartawanan, ilmu media, tapi legal aspeknya itu sangat minim. Dan bahkan di Fakultas Hukum Unsud sendiri juga, walaupun ini mata kuliah wajib, ya, tapi mahasiswa itu belum ngeh untuk menengok ke sana sebagai suatu ladang untuk dilakukan penelitian. Nah, disinilah kemudian yang tadi saya katakan, pentingnya sinergi untuk di dunia kampus juga dengan di dunia luar, termasuk dari civil society organization. SafeNet hari ini yang kita ajakkan, kita gandeng untuk memberikan tausiah akademik kepada teman-teman mahasiswa. Nah, ini tentu saja selaras dengan misi kami di universitas dalam Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Ya, mudah-mudahan nanti ada sinergitas yang lebih berkelanjutan antara Fakultas Hukum Unsud dengan SafeNet dan juga teman-teman dari komunitas jurnalis. Nah, ini akhirnya juga akan perkenalkan Fakultas Hukum Unsud, khususnya bagian ATN di dalam komunitas atau ekosistem kebebasan berekspresi di Indonesia. Nah, pengantar dari saya sebentar bagaimana kebebasan berekspresi kalau kita hari ini
kebebasan berekspresi di dalam ranah hukum, ada jaminan atau pernyataan sedunia, artikel 19 pasal 19 deklarasi HAM, ya, di sana intinya adalah freedom, kebebasan untuk seek, receive, and impart information, dan seterusnya. Teman-teman bisa simak di layar. Kemudian instrumen hukum yang lebih mengikat di level internasional adalah juga artikel 19 atau pasal 19. Di sana juga rumusannya relatif, core-nya adalah sama, seek, receive, impart information. Dan kalau kita bincang hari ini dalam konteks digital media adalah through any other media of his choice. Jadi walaupun ini dibuat tahun 48, tapi nampaknya ICCPR tahun 66 ya, dan juga UDHR tahun 1948, keduanya itu sudah foreseen, sudah melihat ke depan bahwa bisa jadi ada media-media yang lain. Digital media sekarang kita alami ini, dunia yang terhubung secara digital, network internet, itu tetap tercakup di sini. Nah, itu yang di dalam level internasional. Kemudian masih di level internasional, semacam penjelasan daripada ICCPR atau Perjanjian Internasional Hak Sipil Politik, General Comment pasal 19 itu di paragraf ke-13 menegaskan bagaimana kebebasan pers itu adalah salah satu kebebasan pers itu adalah salah satu hal yang sangat esensial di dalam masyarakat demokratis, karena kebebasan pers, ya, the Free Press and Other Media Act, itu memungkinkan orang untuk memberikan komentar pada isu-isu yang bersifat publik. Ya, kalau kita sekarang bincang ini hari kita harga eceran tertinggi minyak yang dicabut, soal ibu kota negara dan sebagainya, itu adalah isu-isu yang bersifat publik, baik yang sifatnya lokal maupun nasional, tanpa sensorship dan halangan apapun. Nah, ini kebebasan pers di Indonesia kalau secara kilat kita bayangkan, kira-kira kalau kita menggunakan reformasi sebagai titik pembedanya. Sebelum reformasi, pers itu ada di bawah negara, ya, kontrol negara yang ketat. Ada departemen saat itu, departemen penerangan dengan menterinya yang fenomenal, Pak Harmoko, ya. Di sana kemudian bagaimana pers itu di bawah kementerian departemen penerangan itu mesti punya surat izin, dan surat izin itulah yang menjadi instrumen yang untuk mengontrol, ya, mengawasi media. Padahal kebebasan pers itu adalah bagaimana media atau pers itu tidak di dalam kekuasaan atau kontrol pemerintah. Pemberedaran pers tidak saja terjadi di Orde Baru atau di zamannya pemerintahan Soeharto, tapi juga selama demokrasi terpimpin Soekarno, Panji Masyarakat, Indonesia Raya, kemudian di era Orde Baru. Dan yang mungkin fenomenal di kala-kala 90-an menjelang berhentinya Orde Baru adalah pemberedaran Tempo, editor dan Detik, yang diakibatkan liputan kapal perang, pembelian kapal perang yang di markup atau digelembungkan. Nah, pasca reformasi kita tahu secara level instrumen hukum ada Undang-Undang Dasar 45 yang akan dilakukan perubahan. Salah satu perubahan yang tentu saja berdampak pada kebebasan pers adalah jaminan pasal 28F, ya. Kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat sesuai hati nurani dan seterusnya. Itu di level instrumen yang lebih rendah di bawahnya, yaitu undang-undang, walaupun lahirnya lebih dahulu daripada perubahan undang-undang dasar, adalah Undang-Undang 40/99. Kalau kita melihat di tahunnya reformasi, katakanlah berhentinya Soeharto dari kepresidenan, maka dia relatif dibuat di saat reformasi. Jadi dirancang tahun 98, walaupun dikritik sangat tergesa-gesa dan kilat gitu. 99 dia lahir, tahun 99, Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Undang-Undang nomor 39 adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi dua instrumen yang penting dalam penghormatan hak asasi manusia lahir di masa itu, ya, walaupun di dalam situasi seperti itu. Nah, ada beberapa highlight yang penting di situ. Kebebasan dari sensor, beredar, dan pelarangan penyiaran. Ya, ini dijamin, ditegaskan di situ. Kemudian kebebasan memilih organisasi wartawan. Kalau zaman dulu organisasi wartawan atau organisasi apapun sebetulnya itu biasanya wadah tunggal, ya. Di luar itu ya liar, setan dan sebagainya, ini akan dilakukan diskriminasi, represi dan sebagainya. Kemudian perlindungan hukum terhadap wartawan juga ditegaskan di sana.
Nah, kemudian juga selain itu ada Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik yang memungkinkan orang untuk mencari informasi, mendapatkan informasi dari penyelenggara negara informasi publik selama tidak dinyatakan sebagai bukan bagian dari informasi publik. Jadi sekarang kita misalnya mahasiswa atau siapapun ke kantor, misalnya ke dinas kesehatan misalnya di daerah, mau tahu jumlah COVID berapa ya selama itu informasi publik ya penyelenggara negara itu tidak bisa menolak. Ada ancamannya untuk itu. Nah, press freedom di era digital, saya kira seperti tadi disampaikan moderator dengan baik ya, ada perubahan revolusioner di bidang ICT, Information and Communication Technologies. Mas Damar tahun 90-an sama saya tuh kayaknya paling keren kalau punya mesin ketik Brothers. Udah kayak punya laptop kalau mesin ketik menggarap tugasnya itu pakai mesin ketik kalau saya masih di Fakultas Hukum Musik. Menggarap skripsi itu pakai komputer rental, operasinya pakai DOS WordStar, pakai bahasa komputer yang susah. Mau nyetak miring aja kontrol PM1 atau apa lupa, mesti hafal itu. Belum lagi kalau disketnya masih sangat fisikal, jadi disket itu bisa rusak, hilang. Ya kalau nggarap skripsi ya bisa harus tabah kalau itu sampai hilang. Nah, impact-nya dengan segala macam yang kita alami ini, eksistensi pers, ya, artinya banyak media yang gulung tikar ya, dengan online, media internet. Ya. Satu sisi ada yang memang melesat di sana, ada yang tidak bisa survive. Misalnya banyak kok penerbitan yang kolaps. Majalah Rolling Stone Indonesia itu tutup bisa sekarang, karena ya, begitu banyak sekarang saluran orang untuk mencari informasi. Kerja-kerja jurnalistik juga sekarang bagaimanapun terbantu, walaupun di sana juga kemudian bisa menjadi distorsi, bisa merendahkan kualitasnya, karena misalnya wartawan meliput unjuk rasa, dia nggak akan pergi ke TKP, tapi dari nonton siaran langsung dia bikin karya jurnalistik. Kebebasan pers juga akan terpengaruh di sana. Sudah dibicarakan soal cyber attack dan sebagainya. Kemudian juga karena perkembangan sosial dan teknologi, adanya perubahan definisi. Kita mempertanyakan kembali apa itu pers, apa itu wartawan. Ya, ketika sekitar 10-20 tahun yang lalu ada citizen jurnalis, ya, apakah itu wartawan atau bukan? Karena apa? Persoalannya kalau saya bicarakan di kelas ya Mas Damar, persoalannya adalah ini menyangkut hak dan kewajiban seorang wartawan. Kalau dia bukan wartawan secara hukum, ya dia tidak punya hak dan kewajiban secara wartawan. Mungkin contoh yang paling dekat dengan mahasiswa ya wartawan mahasiswa. Wartawan mahasiswa itu wartawan atau bukan? Menurut Undang-Undang Pers. Ya, karena apakah dia berbentuk perusahaan, apakah dia itu melakukan kerja jurnalistik, ya, apakah dia kemudian kalau ada persoalan sanggahan dan sebagainya bisa diselesaikan dengan hak jawab. Karena hak jawab itu juga ada denda ya, Mas Damar. Ada ancaman pidana ya. Berapa 500 juta. Nah, ini menjadi persoalan. Ya, belum lagi soal alternatif media. Ya. Mungkin tidak berbadan hukum dia, karena pers itu harus berbadan hukum dan seterusnya. Tapi sekarang kita bisa bikin media sendiri. Ya. Ada blogger, dulu blogger ya, sekarang blogger udah nggak istilah orang Jawanya udah nggak usum, udah nggak musim. Sekarang orang lebih vlogger, budaya oral lebih muncul, budaya visual. Blogger yang menulis, tapi media-media yang menggunakan sarana internet relatif nggak perlu mencetak, nggak perlu distribusi yang terlalu luas, bisa secara ekonomi juga mudah dikerjakan. Nah, ini sebenarnya di dalam General Comment ICCPR juga dicantumkan intinya kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin kemerdekaan pers terkait dengan kesadaran adanya perkembangan baru di dalam dunia media. Substantially change communication practices around the world. Developments in Information and Communication Technologies itu disadari oleh Komite HAM PBB, dan dalam General Comment paragraf 15 ditegaskan agar negara peserta, Indonesia adalah negara peserta, mestilah melakukan langkah yang diperlukan. Nah, langkah yang diperlukan itu apa ya? Tentu saja yang protektif, hukumnya yang proteksi. Kita ada dunia digital sekarang, Undang-Undang ITE bagus, tapi apakah Undang-Undang ITE lebih protecting atau repressing? Ya, kita melihat misalnya kasus-kasus pers itu, justru jurnalis alih-alih menggunakan Undang-Undang Pers, tapi menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, ini nanti tugasnya Mas Damar menjelaskan. Nah, kebebasan Indonesia hari ini, kebebasan pers di Indonesia,
walaupun kita di zaman digital, ternyata kekerasan terhadap jurnalis, kalau kita bicara kebebasan pers, yang konvensional juga masih tanda petik dipertahankan. Ada kekerasan terhadap wartawan, ya. Catatannya Aji itu 48 kasus di 2021, 84 kasus di tahun 2020. Nah, kemudian kaitannya dengan digital attack, Aji mencatat 14 kasus di 2021, Mas Damar dan teman-teman mencatat 26 kali digital attack di 2020. Nah, ini belum lagi juga kemerdekaan pers sekarang dengan politik media, dan melihat media menjadi juga bagian dari kontestan politik, ya, apakah partai, apakah ormas, dan seterusnya. Kita mungkin jadi semakin tidak bisa berharap atas independensinya. Belum lagi kemudian kesejahteraan wartawan, apakah juga diperhatikan dalam undang-undang pers, dalam hukum pers yang ada di Indonesia sekarang ini. Misalnya kaitannya dengan pandemi, ya, saya bertanya secara lisan pada teman-teman wartawan di Purwokerto, jurnalis televisi, apakah dapat misalnya alat-alat dan fasilitas untuk menghadapi COVID, misalnya masker, apakah hand sanitizer misalnya, atau di awal-awal ketika kita begitu takutnya face shield, ya, tidak sama sekali, mereka tidak mendapatkan itu. Maka ini juga sebetulnya merupakan hal yang serius, ya, karena wartawan banyak menghadapi risiko di lapangan. Kriminalisasi wartawan dengan undang-undang ITE ditarik ke ITE, sehingga dan ITE mengenal pemidanaan, ya, pemenjaraan. Belum lagi juga pembajakan karya jurnalistik, ya. Seiring dengan musimnya YouTuber, ya, orang mengkliping berita sana sini dijadikan narasi, dapat duit, ya, padahal itu karya jurnalis. Ya, kita melihat sekarang mencari berita itu susah, mana yang kredibel, mana yang enggak. Ya, tapi mereka dapat uang, mendapat keuntungan dari situ. Saya kira itu juga makanya pada gilirannya juga mengancam independensi. Penutup, ini undang-undang pers, kita juga bertanya apakah masih relevan di situasi kekinian yang semakin digital, apakah perlu diperbaiki, ya, tidak ada syarat tetap perusahaan pers misalnya yang dikritik oleh PWI dulu. Mahasiswa juga sempat bertanya dalam perkuliahan kemarin, Pak, bagaimana kalau disyaratkan nggak boleh itu, nggak boleh itu? Ya, bisa saja itu menjadi wacana, ya, tapi sampai sekarang kalau saya baca mengikuti pemberitaan, DPR mengatakan tidak akan ada perubahan kalau tidak komunitas pers tidak istilahnya tidak meminta. Ya. Tapi sisi lain, sekitar beberapa bulan yang lalu saya diminta pimpinan untuk memberikan pandangan atas permintaan Menko Polhukam kalau nggak salah, yang terkait dengan revisi undang-undang pers. Jadi lebih dari pemerintah, inisiatif pemerintah mungkin. Tapi mungkin masih jauh ke sana. Ya. Tapi isu-isu yang dibahas itu antara lain seperti sama yang seperti saya sampaikan tadi, pembajakan karya jurnalistik, ya, undang-undang pers yang sudah tidak mulai dirasakan tidak up to date, ya. Umurnya sekarang ini kira-kira 23 tahun, ya, undang-undang pers. Lebih tua dari kebanyakan mahasiswa di Fakultas Hukum sekarang. Kebanyakan mungkin kelahiran 20-21. Kemudian klausul proteksi jurnalis seperti yang tadi saya sampaikan tidak ada, adanya kewajiban pelindungan terhadap jurnalis juga tidak ada di sini. Walaupun kaitannya juga mungkin aspek ketenagakerjaan bisa bicara di sini, tapi angka baiknya kalau di dalam undang-undang pers juga ditegaskan, kemudian bagaimana pers alternatif di pers mahasiswa itu akan dilindungi di sini. Nah, itu sekedar introduction dari saya berusaha ngomong cepat supaya Mas Damar bisa ngomong lebih lama dan lebih santai, ya. Dan mungkin lebih menekankan pada aspek digital dan sebagainya, ya, Mas Damar. Dan saya minta teman-teman mahasiswa terutama yang hadir atau hadirin semua dari publik yang lebih luas juga bisa memanfaatkan forum ini untuk saling bertegur sapa, saling belajar satu sama lain di terciptanya kemerdekaan pers yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih, moderator, saya kembalikan waktu. Ya, terima kasih Pak Manunggal. Ya, tadi Pak Manunggal menjelaskan ini ya terkait produk-produk hukum yang mengatur tentang urusan pers, ya, mulai dari ICCPR yang ada UDHR yang sudah memberi kedepannya memberi ruang untuk media-media baru seperti sekarang ini, dan juga di penutupnya juga mengatakan bahwa apakah undang-undang pers ini masih relevan, ya, undang-undang yang bahkan lebih tua dari saya mungkin atau beberapa kawan-kawan yang lain gitu. Mungkin langsung aja kita mendengarkan tausiah akademik, ya, dari Pak Damar Yuniarto.
Silakan operator bisa di-share screen. Silakan Pak Damar. Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur pada Tuhan atas Sabtu pagi yang cerah. Saya senang sekali bisa hadir dalam kuliah umum dan bertemu dengan saudara semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum UNSUD diwakili oleh Pak Teddy Sudrajat, Wakil Dekan 1. Lalu ini Mas idola saya sebetulnya, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Manunggal Wardoyo, lalu rekan-rekan dari Sepaham, Serikat Pengajar HAM, dan tentu saja teman-teman dari Constitutional Law Association Fakultas Hukum UNSUD. Pagi ini saya akan menggunakan kesempatan ini untuk berbagi ya. Saya tidak dalam kapasitas yang sebetulnya punya cukup banyak informasi untuk dibagikan, tapi saya ingin berbagi apa yang saya ketahui dari pengalaman saya terlibat dalam upaya memenuhi hak-hak digital di Asia Tenggara. Dan seringkali memang akhirnya bertalian dengan kemerdekaan pers. Pers memang punya peran besar dalam negara demokrasi. Terlebih sebetulnya pers itu punya peran besar untuk menjaga akuntabilitas pemerintah, dan dia punya komitmen yang kuat pada demokrasi dan hak asasi manusia, dan juga untuk mempertahankan keberagaman. Nah, di kontribusi ini sebetulnya kan kita sudah sedikit banyak tadi sudah diceritakan oleh Pak Wardai, Pak Manunggal ya. Kita melihat kontribusi pers kita yang luar biasa setelah reformasi, artinya setelah kejatuhan Orde Baru, pers menggeliat begitu cepat menjadi kekuatan yang sangat menonjol. Saya ada di fase-fase itu untuk melihat satu fase yang banyak orang memberi stigma itu sebagai euforia pers, di mana pers itu tumbuh seperti jamur di musim hujan, kalau istilahnya zaman itu ya. Tapi saya juga melihat satu fase kemudian kita melihat bahwa pers itu mengalami situasi yang disebut oleh Bre Redana sebagai senjakala media. Tadi disebut salah satu contoh misalnya tutupnya sejumlah media seperti Rolling Stones, tapi saya bisa nyebut yang lain ya, misalnya yang sangat berpengaruh sekali untuk masa remaja saya itu majalah Hai, lalu ada tabloid bola dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman semua, kita tidak bisa menafikan kontribusi pers itu penting untuk memberikan informasi yang akurat, akuntabel, dan independen. Nah, tantangannya adalah apakah kemudian ketika kita masuk ke era digital, sifat kontribusi pers ini masih tetap sama atau tidak? Adakah pergeseran? Tadi dikatakan mungkin ini saatnya kita mendefinisikan pers itu apa dan wartawan itu apa, karena memang ada pergeseran-pergeseran seiring dengan disrupsi yang dihadirkan oleh digital, teknologi digital. Nah, orang juga kemudian menambahkan bahwa isu ini menjadi relevan untuk ditanyakan kembali tentang pers dan jurnalis, terlebih karena sekarang itu banyak sekali disinformasi yang beredar di media sosial, lalu juga ada persoalan algoritma media sosial yang memicu echo chamber, ruang gema, yang memperparah polarisasi di masyarakat kita. Jadi seolah-olah pers itu tidak bisa menengahi keseluruhan pihak, tapi justru malah memberi api pada sekam ya, sehingga masyarakat kemudian terbelah hanya karena membaca media. Nah, tapi kita juga tahu bahwa
masih banyak pers yang baik, artinya pers yang tidak dalam posisi dia memicu pertarungan di antara kelompok-kelompok di masyarakat. Masih banyak yang yakin, termasuk juga saya, bahwa pers itu harusnya dia bisa menjadi champion, dia harusnya bisa menjadi sumber rujukan di tengah banjir disinformasi, di tengah beredarnya banyak hoax. Meski tentu saja tantangannya lebih besar daripada yang kita duga, karena persoalan disinformasi itu ternyata tidak sederhana ya. Dia bukan hanya tentang mereka yang termakan disinformasi itu yang kemudian mengatakan bahwa ada pers yang sudah tidak layak untuk dibela karena dianggap berpihak pada pihak oposisi, dan kemudian mereka membuat sendiri persnya untuk memenuhi hasrat kebenaran yang ingin mereka dorong. Jadi ada fakta alternatif yang mereka dorong. Nah, slide berikutnya, saya ingin memberitahu ke teman-teman bahwa situasi yang tadi digambarkan Pak Manunggal itu sudah berubah jauh ya. Berubah jauh itu begini. Kalau dulu kita mengatakan bahwa pers itu motornya adalah media-media cetak dan juga media televisi. Sekarang kita berhadapan dengan lanskap media yang berubah. Dewan Pers di tahun 2019, ini saya kutip datanya dari Dewan Pers, mengatakan bahwa jumlah media di Indonesia tahun 2019 itu ada lebih dari 47.000. 43.300 dari 47.000 itu adalah media online atau media daring, di sini saya tulisnya. Nah, artinya begini teman-teman, 92% media kita itu sekarang media online. Sementara sisanya yang 8% barulah itu media cetak, media televisi, radio, ya. Dan harap diingat tadi bahwa ini kan dalam masa ketika media-media yang luring senjakala ya. Jadi jumlah yang sedikit itu, yang 8% itu pun mungkin nanti bergeser, berkurang gitu ya. Artinya tidak bertambah banyak. Belum lagi persoalan-persoalan misalnya yang terjadi di dalam media luring itu terkait dengan mulai ditinggalkan baik oleh pembaca atau mulai ditinggalkan oleh para pendengar. Nah, kita bisa dari angka ini sebetulnya kita kemudian perlu melakukan refleksi ya, apakah memang ini sudah saatnya yang tepat untuk kita melihat kembali, merevisit kembali undang-undang pers kita, karena undang-undang pers kita dibuat pada masa pers itu masih dalam bentuk media-media yang mainstream tadi. Nah, data yang menarik juga disampaikan oleh Dewan Pers di tahun 2020 dari media yang ada tadi, yang telah terverifikasi itu baru 1.461. Artinya yang sudah terverifikasi itu hanya 3% saja. 97% belum terverifikasi. Artinya belum diverifikasi itu adalah Dewan Pers tidak bisa memberi kepastian apakah media tersebut, pertama dia punya susunan redaksi, punya badan hukum berupa perusahaan, lalu apakah dia menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik atau tidak, sehingga karya-karya jurnalistiknya pun akhirnya dipertanyakan. Nah, ini lanskap media yang menurut saya harus cepat kita tangkap ya. Mahasiswa zaman sekarang ini harus punya kelihayan untuk menangkap perubahan ini. Karena perubahan ini pun akhirnya diamini oleh ada asosiasi yang baru, asosiasi media namanya AMSI. Slide selanjutnya. Asosiasi Media Cyber Indonesia itu tahun kemarin baru saja selesai melakukan survei lanskap
media digital ya. Dan menarik sekali data-data di dalamnya. Surveinya sendiri sebetulnya dilakukan hanya untuk 100 perusahaan media, baik yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta. Tapi sedikit banyak menurut saya dia mewakili yang tadi ya, jumlah yang puluhan ribu tadi. Dari situ kita misalnya melihat bahwa ada pergerakan dari yang jumlah verifikasi hanya 3% di tahun 2019 sampai November 2020, tapi di tahun 2021 jumlahnya sudah meningkat. Jadi 68% dari media-media tersebut sudah paling tidak sekarang sudah berupaya diverifikasi. Artinya mereka berupaya, media digital ini berupaya untuk tampil sebagai media yang kredibel, media yang memang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ekonomi, lalu struktur perusahaan, struktur redaksi, dan karya-karya jurnalistiknya. Nah, artinya apa? Ketika dia sudah terverifikasi, pada saat terjadi sengketa pers, seperti yang tadi sempat disinggung sedikit, maka penyelesaian terhadap laporan-laporan karya jurnalistik yang dinilai merugikan itu akan selalu diadukan ke Dewan Pers. Nah, kita bisa lihat MOU atau perjanjian kesepakatan antara Dewan Pers dan Polri itu tetap dilanjutkan di masa lanskap digital yang sudah lanskap media yang sudah digital. Artinya sekalipun Dewan Pers itu tadinya masih bergerak dalam kerangka Undang-Undang Pers yang lama yang tahun 23 tahun lalu, tetapi kita bisa melihat Dewan Pers pun berupaya untuk bisa juga menengahi kasus-kasus sengketa pers pada media online. Kalau dari tabel di sini di survei nomor 32 kita bisa lihat bahwa 66,7% media online itu pernah diadukan ke Dewan Pers. Nah, ini ada hal baik, tapi juga ada beberapa hal yang kemudian membuat kita sedikit banyak perlu berpikir ya. Pertama, apakah ini sebuah pertanda bahwa undang-undang pers itu memang mampu melindungi insan pers? Artinya melindungi karya jurnalistik yang dihasilkan oleh media daring. Artinya ketika Dewan Pers memutuskan bahwa ini karya jurnalistik, maka penyelesaiannya kan harus lewat sengketa pers ya, yang kemudian nanti penilaian dari Dewan Pers itu yang akan menentukan bersalah atau tidaknya sebuah media ketika berhadapan dengan sengketa pers. Nah, ketika Dewan Pers tidak memutuskan untuk tidak mengatakan bahwa karya ini adalah karya jurnalistik, maka berlaku hukum pidana. Nah, disinilah sebuah cross atau sebuah persilangan antara undang-undang pers yang harusnya melindungi teman-teman media dengan undang-undang ITE yang berbeda sekali. Misalnya dalam mekanisme undang-undang pers, pihak yang harusnya bertanggung jawab kalau ada persoalan sengketa pers adalah pemimpin penanggung jawab media, betul kan ya, Mas Manunggal? Nanti dikoreksi kalau saya salah. Sehingga yang biasanya tampil kalau ada sengketa seperti ini, yang diminta untuk bertanggung jawab, gitu ya, misal dia keliru, itu adalah pemimpin redaksi, biasanya begitu. Tetapi Undang-Undang ITE itu berbeda karena bunyi dari Undang-Undang ITE itu adalah setiap orang. Nah, setiap orang di Undang-Undang ITE, misalnya setiap orang yang melakukan tindakan yang melakukan pencemaran nama baik, nah itu kan nanti kenapa sudah pasal 3. Nah, setiap orang di dalam Undang-Undang ITE membuat mereka yang berkasus dengan sengketa pers itu kemudian menjadi bukan lagi yang biasanya dikejar itu bukan lagi pemimpin redaksi, tapi yang dikejar adalah jurnalisnya atau editornya. Dan itu akan jadi akan kelihatan ada gap ketika ada
ada 2 undang-undang yang sekarang dipakai untuk menilai ketika ada sengketa pers. Nah, nanti saya akan elaborasi lebih lanjut, tapi saya akan tidak sampai detail ya, karena akan makan waktu. Tapi untuk menunjukkan ke teman-teman, disinilah kemudian kita punya sejumlah isu. Lanjut, slide berikutnya. Nah, dengan persoalan-persoalan yang lanskap yang berubah tadi, maka ada satu acuan yang sekarang saya anggap penting untuk kemudian diperkenalkan kepada warga Indonesia dan terutama di kawasan Asia Tenggara. Acuan yang saya maksud adalah acuan dari PBB yang sekarang mulai memperhatikan bahwa dalam ranah digital hak-hak yang diakui di ranah luring atau di dunia nyata ini juga berlaku di ranah daring. Kita bisa lihat General Comment nomor 34 dari Komisi HAM PBB. Di situ jelas bahwa hak berekspresi, hak untuk menyebarkan pendapat, hak untuk berkumpul itu diatur sedemikian rupa pengakuannya di ranah baik di ranah offline maupun di ranah daring. Berikut juga dengan pembatasannya. Kalau tadi disebut dengan artikel 19 untuk perlindungan ekspresinya, tapi kan juga ada pembatasan ya di artikel 20-nya, itu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena sifat dari hak berekspresi itu derogable rights, jadi dia harus bisa dibatasi. Nah, yang ingin saya perkenalkan ke teman-teman semua dan juga komunitas kampus itu adalah bahwa hak digital ini adalah sesuatu yang sebetulnya baru. Kebaruannya itu bisa dilihat misalnya PBB sendiri baru mendorongnya itu di tahun 2012-an setahu saya. Lalu kemudian General Comment ini baru keluar di tahun 2016. Jadi kita sendiri baru kenal dengan pengakuan hak-hak digital ini. Yang semula orang kalau menggunakan internet atau menggunakan teknologi informasi dianggap dia bukan orang, jadi dia bukan sosok yang bisa dikenai hukum. Dia hanya dianggap sebagai avatar atau dia dianggap sebagai kode biner. Nah, tapi dengan pengakuan ini berubah karena kemudian ada hak asasi dan hak hukum yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Paling enggak itu definisi umum dari hak digital. Nah, SafeNet sendiri, kami sebagai organisasi mencoba fokus hak digital apa yang sebetulnya kami ingin dorong. Kita memilih 3 hal paling enggak yang fundamental atau yang mendasar. Pertama itu hak akses internet. Jadi setiap orang itu punya hak yang sama untuk mengakses internet, mengakses informasi. Lalu yang kedua hak untuk berekspresi. Lalu yang ketiga adalah hak untuk merasa aman. Lanjut. Apa kaitannya kemudian hak-hak digital ini dengan situasi pers ya? Kaitannya adalah kita sekarang berada dalam situasi yang teknologi digital betul pertama dia mendorong banyak hal positif, bahkan dulu di separuh dekade tahun 2000 dipercaya sebagai alat yang membantu demokratisasi di banyak negara, tetapi pasca 2010 sampai sekarang mulai kelihatan bahwa teknologi informasi atau teknologi digital ini juga bisa menjadi alat represi, atau istilahnya adalah operation technological, atau kita bisa terjemahkan di sini menjadi represi teknologikal. Apa yang dimaksud dengan represi teknologikal? Itu adalah bagaimana perangkat-perangkat digital ini bisa dipakai sebagai senjata. Pertama, dia bisa menjadi informasi yang ada itu bisa menjadi senjata, itu yang pertama. Lalu yang kedua, hukum-hukum sendiri di dalam hukum-hukum internet itu sendiri bisa menjadi senjata. Ini mohon maaf karena banyak orang hukum di sini, mungkin nanti ada yang bereaksi, kok bisa hukum bisa jadi senjata, tapi nanti mungkin saya akan jelaskan dengan bahasa yang teman-teman bisa lebih pahami ya. Mungkin weaponization of law di sini, kalau orang kita sering
mengartikannya dengan ketika hukum disalahgunakan. Jadi hukumnya itu ada, tapi kemudian dia dipelintir atau dia dipakai untuk melakukan SLAPP, strategic law against public participation. Nah, itu disitulah yang disebut dengan weaponization of law. Lalu yang ketiga itu adalah serangan yang berbasis pada teknologi. Nah, ketika terjadi represi, maka kita teringat pada tadi hak-hak tadi. Karena represi ini wujudnya adalah, kalau ini bentuknya ya, tapi wujudnya boleh selanjutnya. Wujudnya kita bisa lihat yang disebut dengan informasi sebagai senjata itu seperti apa sih? Kita bisa lihat bahwa sensor itu bisa menjadi sebuah alat untuk menghambat masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi. Trolling itu bisa menjadi cara untuk mengganggu orang-orang untuk menyampaikan informasi. Disinformasi teman-teman sudah tahu, terbiasa mungkin juga dengan istilah ini. Lalu ada manipulasi opini gitu ya, dengan membayar influencer atau mengakali trending topik gitu ya kalau di Twitter. Lalu ada propaganda komputasional dengan robot dan juga perangkat teknologi untuk bisa mempengaruhi algoritma. Lalu ada amok siber. Nah, hukum sebagai senjata tadi saya sudah mengatakan bahwa ada pencemaran nama, ujaran kebencian, undang-undang ITE yang dipakai sebagai SLAPP gitu untuk menghambat kerja-kerja untuk kepentingan publik, misalnya untuk kerja jurnalis, untuk kerja advokasi aktivis pembela HAM atau aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi. Lalu ada contoh berikutnya misalnya tentang polisi siber gitu ya, yang bekerja berdasarkan surat edaran Kapolri, begitu juga dengan polisi virtual yang digerakkan oleh surat edaran Kapolri yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan hukum untuk menakuti masyarakat. Lalu kita punya juga masalah dengan teknologi sebagai senjata, mulai dari serangan yang ringan, yang tadi disebut tentang doxing, itu kan sebenarnya serangan yang ringan ya, sampai pada serangan yang keras gitu, misalnya dengan DDoS, dengan deplatforming, ada peretasan. Tapi juga kita punya masalah bahwa teknologi ini bisa juga dipakai sebagai alat untuk mengintai atau melakukan surveillance, mass surveillance. Baik dia dengan alat-alat yang disebut dengan IMSI catcher yang bertindak seolah-olah dia adalah BTS, atau sebagai spyware gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar Pegasus, Circle, yang sekarang ramai dituding dipakai untuk memata-matai jurnalis. Lalu juga yang terakhir itu adalah serangan ke infrastruktur. Misalnya bandwidth throttling, internetnya dicekek sehingga kita tidak bisa lancar menggunakan internet, atau internetnya dimatikan. Mungkin contohnya kalau di Purwokerto nggak ada, Mas Manunggal, tapi mungkin kita bisa tengok provinsi lain ya. Atau mungkin yang paling dekat dari Purwokerto mungkin Wadas ya, itu mungkin salah satu contoh. Tapi provinsi lain yang saya maksud tuh misalnya di Papua dan Papua Barat. Nah, next, SafeNet mencoba melakukan pengelompokan. Apa sebetulnya yang paling sering dihadapi? Represi teknologikal apa yang paling sering dihadapi oleh jurnalis dan media di ranah digital? Kalau dilihat bundarannya, itu paling besar memang pemidanaan. Pemidanaan Undang-Undang ITE itu menjadi isu yang menurut saya sudah dalam tahapan yang cukup akut ya. Artinya perlu ada satu terobosan yang harus lebih kuat lagi daripada sekedar membuat SKB atau membuat MOU antara Dewan Pers dan Polri. Nah, terobosan yang saya maksud misalnya dalam isu pemidanaan ini adalah revisi total Undang-Undang ITE, itu salah satunya. Atau bisa juga memperkuat KUHP kita yang baru sehingga dia bisa tampil lebih kuat tanpa perlu lagi Undang-Undang ITE. Pasal-pasal pidana illegal content dalam Undang-Undang ITE itu bisa dihapuskan.
Atau ya tadi merevisi kembali atau mengunjungi kembali undang-undang pers kita agar bisa melindungi jurnalis kita. Lalu isu kedua yang mencuat itu adalah doxing. Safenet melakukan riset khusus tentang doxing terhadap jurnalis dan kami khawatir ini menjadi normal baru. Jurnalis kalau liputannya tidak disukai maka dia akan disebar data pribadinya untuk kemudian dengan maksud tujuan jahat. Lalu ada amuk siber yang juga punya masalah yang cukup serius juga. Lalu ada hacking, ada DDoS attack, blokir, internet shutdown, dan yang paling baru menurut saya adalah stigma hoax. Jadi media-media ini sekarang aneh sekali ya, dicap penyebar hoax gitu. Dan yang memberi stigma itu adalah aparat penegak hukum atau bisa saja dari Kominfo. Lanjut. Saya tidak akan detail ke kasus, tapi akan menunjukkan ke teman sejumlah sorotan ya. Laporan terakhir dari Safenet di tahun 2021 memperlihatkan bahwa 13% dari total kasus Undang-Undang ITE itu terkena pada jurnalis. Jadi kita masih berhadapan dengan ini sampai tahun kemarin. Lalu serangan siber untuk jurnalis dengan target jurnalis dan media itu masih 25, kasusnya ada 25. Jadi cukup banyak menurut saya. Dan harusnya menjadi satu, ini harusnya membuka mata banyak pihak bahwa kita perlu betul-betul membuat sebuah safe harbor ya untuk jurnalis. Safe harbor itu artinya shelter yang aman atau tempat yang aman buat teman-teman jurnalis agar bisa bekerja tanpa ancaman dan teror. Selanjutnya dari sini kita sebetulnya bisa melihat beberapa hal. Misalnya saya tadi sebetulnya sempat mendengar dari Pak Manunggal bahwa saya diharapkan untuk bisa cerita banyak tentang kasus ITE, tapi saya pikir karena waktunya pendek, mungkin saya tidak cerita kasus-kasusnya, tapi saya akan memberi pointers ke teman-teman semua. Kenapa sih jurnalis yang harusnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers, tapi bisa kena Undang-Undang ITE? Nah, saya ajukan 4 hal. 4 hal ini berdasarkan amatan saya terhadap kasus-kasus yang terjadi. Yang pertama itu adalah kenapa jurnalis, orang yang berprofesi sebagai jurnalis itu bisa kena undang-undang ITE karena dia tidak bekerja pada institusi pers yang diakui dalam undang-undang pers. Dan ini adalah kritik saya ya terhadap undang-undang pers kita itu adalah mohon maaf itu ada kekeliruan sedikit bahwa perusahaan pers yang dimaksud dalam undang-undang pers itu adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Nah, konsekuensinya adalah bila bukan perusahaan, lalu yang kedua tidak terdaftar di Dewan Pers, dan tidak diakui keberadaannya, maka dia dianggap bukan institusi pers. Ini tentu saja memberi dampak pada pers komunitas. Betul kan teman-teman? Lalu apa tadi dari Tor kakaknya tentang citizen jurnalis? Tentu saja tidak bisa dilindungi oleh ini. Bahkan persma sendiri pun akhirnya mungkin tidak bisa masuk dalam lingkup institusi pers yang diakui oleh Undang-Undang Pers. Karena itu maka mereka yang berada di luar dari perusahaan pers itu punya kerentanan bisa kena Undang-Undang ITE. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pasal 1 butir 2 Undang-Undang Pers, itu yang tadi di atas pasal 1 butir 2 Undang-Undang Pers ya harusnya. Lalu yang kedua ini pasal 1 butir 4 Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa wartawan adalah orang yang teratur untuk melakukan kegiatan jurnalistik, ya kan? Nah, ini konsekuensinya adalah bila jurnalistik bukan pekerjaan utama atau rutin, maka tidak dianggap sebagai wartawan. Nah, bagaimana nasib dengan citizen jurnalis yang kita tahu bahwa pekerjaan utamanya PNS ya. Nah, pekerjaan utamanya adalah apa ya? Mahasiswa gitu ya. Tapi punya hasrat mencari
raja lokal ya, raja orang kuat lokal. Dan menarik bahwa cara untuk kasus ini kemudian bergulir sampai ke pengadilan dan sampai diputus bersalah itu kental dengan nuansa mafia pengadilan. Bagaimana misalnya saksi yang orang yang tadinya diwawancara oleh Diananta itu kemudian mencabut wawancaranya, lalu kemudian banyak saksi yang kemudian di tengah jalan berubah kesaksian, bahkan ada upaya teror di dalam penjara. Itu menurut saya sesuatu yang bukan hanya persoalan hukum menurut saya, tapi lebih dari itu. Jadi kita menyaksikan tentang mafia peradilan di konteks kasusnya Diananta. Kasus Diananta itu agak unik karena yang dikenakan ke dia bukan pasal pencemaran nama baik, tapi pasal ujaran kebencian. Nah ini juga cukup aneh ya. Jurnalis tapi kena pasal ujaran kebencian. Nah kasus yang lain, saya rasa hampir cukup banyak seperti itu. Tapi saya punya satu informasi ke Mas Fahmi bahwa dan Pak Manunggal juga, kalau berdasarkan SafeNet kan angkanya tadi sedikit ya, hanya 13% dari laporan di tahun 2021. Saya punya data Excel bahwa jumlah jurnalis yang diajukan ke Dewan Pers dengan Undang-Undang ITE itu di tahun 2021 ada 41 orang. Jadi itu banyak menurut saya. Kita berhadapan dengan mungkin berhadapan dengan aduan-aduan yang cukup banyak seiring ya tadi ya. Seiring dengan ada ketidakpastian apakah jurnalis itu mau dikenakan undang-undang pers atau undang-undang ITE itu adanya di situ. Kelihatannya dari proses tersebut yang tidak direkomendasikan oleh Dewan Pers kemudian akan dikenakan pidana ya, kalau saya lihatnya seperti itu. Tapi paling tidak penyampaian informasi tadi bisa menjadi semacam menunjukkan ke teman-teman angka sebenarnya ya. Kalau jumlah kami misalnya terlalu sedikit, mungkin angka sebenarnya ada di Dewan Pers atau di kepolisian. Begitu Mas Wali. Ya, baik, terima kasih Pak Damar. Ya tadi sudah dijelaskan ya materi dari Pak Manunggal mengenai hukum mengenai kebebasan pers juga. Pak Damar tadi diberikan data-data dari SafeNet juga dalam praktiknya bagaimana. Mungkin dari sini mungkin kita akan masuk ke dalam sesi diskusi ya atau tanya jawab. Saya akan membuka tiga penanya. Kalau ada lebih banyak lagi akan saya buka lagi sesi selanjutnya. Silakan di raise hand dan berbicara atau di kolom chat pertanyaannya dan ditujukan untuk siapa yang ingin bertanya, silakan. Atau yang ingin memberi pendapat, tanggapan juga silakan. Silakan. Ya, baik, Bintar Abi ini sudah angkat tangan. Mungkin bisa langsung berikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kawan moderator. Pertama-tama perkenalkan diri, nama saya Bintar Abi, saya dari Eva Unsut angkatan 2018. Terkait dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh dua pemateri yaitu Pak Manunggal dengan Pak Damar, cukup menarik dan cukup komprehensif ya menurut saya, karena di lain sisi Pak Manunggal menyampaikan dari sisi aspek hukumnya, normatifnya, dan Pak Damar menyampaikan secara praktiknya gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan itu atau pertanyaan saya ini saya tujukan kepada Pak Damar sebagai kurang lebih praktisi dalam dunia digital gitu. Saya membaca beberapa artikel yang ada di websitenya SafeNet dan beberapa artikel yang cukup menurut saya itu cukup menarik dan berkaitan dengan kebebasan pers itu adalah terkait dengan Perkominfo yang nomor 5 tahun 2020, karena banyak sekali tulisan di website tersebut yang mengkritisi norma hukum ini gitu, di mana pada kesimpulannya di website itu menyebutkan bahwa ini tuh berpotensi besar menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat,
yang artinya walaupun ini ranahnya cukup luas yaitu ranah digital yang bukan berarti ranah pers tertutup gitu. Dalam artian ini bisa juga menyerang ke ranah pers atau kebebasan pers itu sendiri kan ya Pak. Untuk itu saya pengen tahu sebenarnya SafeNet atau Pak Damar secara pribadi itu melihat Perkominfo nomor 5 tahun 2020 ini tuh seperti apa gitu. Gitu, kawan moderator. Cukup dari saya. Saya jawab langsung atau gimana Mas Fahmi? Ya, mungkin bisa dijawab langsung aja, Pak. Baik. Terima kasih Bintar Abi. Ini satu topik yang tadi saya sempat singgung di akhir ya, bahwa ada dua topik lagi yang menurut saya perlu diperhatikan. Pertama itu tentang moderasi konten, itu terkait dengan Permen Kominfo nomor 5. Lalu tadi ada satu lagi yang menurut saya juga penting untuk dibicarakan. Nah, terkait dengan moderasi konten, ini adalah satu perkembangan yang menurut saya terjadi secara global, tetapi juga kemudian disalahgunakan atau dipakai kesempatan ini sebagai sebuah upaya untuk melakukan pembatasan yang berlebihan. Nah, yang saya maksud dengan terjadi secara global itu sebetulnya adalah gelombang ketakutan di banyak negara akan disinformasi atau ketakutan orang akan di banyak negara tentang hoax. Yang itu mendorong sebuah histeria kolektif ya. Dan histeria ini kemudian dicoba untuk dikanalisasi misalnya di Jerman dan di Paris, di Prancis, di Jerman itu dikanalisasi dengan melahirkan aturan yang disebut dengan NetzDG. Itu singkatannya, panjangnya saya nggak bisa nyebut karena bahasa Jerman yang saya tidak tahu cara membacanya, tapi teman-teman bisa cari kata kuncinya dengan NetzDG. Nah, ini ramai di tahun 2000, saya rasa 2018, 2019 gitu ya. Ketika semua orang look up ke Jerman atau melihat ke Jerman dan melihat, oh harusnya begitu ya cara mengatur moderasi konten itu. Karena aturan SDG itu memberikan denda yang cukup besar terhadap perusahaan platform yang membiarkan adanya konten disinformasi pada platformnya. Dan ada batas waktu yang diberikan dari negara kepada platform untuk menghapus konten tersebut. Yang terjadi dengan denda yang cukup besar di Jerman, yang terjadi adalah semua perusahaan platform memilih untuk tidak punya masalah hukum seperti ini. Dan akibatnya mereka melakukan upaya swasensor yang cukup luar biasa. Dan ini menjadi situasi yang disebut dengan overregulated ya. Ketika masyarakatnya kemudian menjadi sangat takut untuk, masyarakatnya termasuk media juga, media sangat takut untuk membicarakan sebuah isu yang dikhawatirkan dituduh sebagai nanti menyebarkan hoax. Nah, selagi kritik besar dilakukan terhadap NetzDG, Indonesia terang-terangan mengatakan bahwa mengcopy atau membuat duplikat dari NetzDG tersebut. Dan sekarang dituangkan dalam Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Nah, ini versi, kalau bahasa kami itu, ini mohon maaf bahasanya sangat tidak hukum sekali dan mungkin terdengar sangat pasaran ya. KW 3-nya atau KW 4-nya NetzDG lah jadi. Atau EFF itu Electronic Frontier Fund, itu mitra kami yang ada di Amerika mengatakan ini versi terburuknya dari NetzDG. Jadi NetzDG sendiri sudah dikritik, tapi ini ada lagi versi terburuk. Bahkan versi paling terburuk sedunia untuk pengaturan moderasi konten. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena ruang lingkup dari Permen Kominfo 5 ini sangat luas. Sama sekali tidak ada pembatasan.
Lalu yang kedua definisi selain tadi ruang lingkupnya tadi ya, ruang lingkup medianya itu sangat luas. Lalu yang kedua ruang lingkup yang dianggap sebagai ilegal itu juga sangat luas sekali. Jadi apa saja bisa dilarang oleh si Permen Kominfo nomor 5 ini. Dan yang berikutnya itu adalah tentang dendanya sendiri. Dendanya sangat luar biasa. Soal dendanya sendiri misalnya yang saya dengar terakhir sesuai hasil pertemuan itu adalah untuk satu konten yang tidak dihapuskan dalam tempo 4 kali 24 jam atau 4 hari atau dalam kasus-kasus yang serius itu harus diturunkan dalam 4 jam, maka akan ada denda senilai 100 juta per konten. Tapi ini sempat ada koreksi bahwa dendanya kemudian disesuaikan dengan persentase jumlah keuntungan platform tersebut dalam 1 tahun berjalan. Nah, itu yang menurut saya teman-teman perlu ketahui bahwa kalau ini ditarget pada perusahaan teknologi platform yang cukup besar sih saya rasa nggak apa-apa ya. Biarlah mereka agak berkurang sedikit keuntungannya. Tapi kita perlu berpikir bahwa bagaimana imbasnya kalau yang harus menurunkan platform tulisan tersebut adalah media, dan media itu adalah media rintisan. Saya rasa itu akan bisa mampu memiskinkan sebuah media dan bahkan membuat media tersebut harus tutup. Jadi itu ada aspek yang ke arah sana yang perlu dipikirkan. Kita tidak hanya karena dia ramai dianggap sebagai yang dia sempat dilulukan sebagai yang cukup oke gitu untuk memoderasi konten, kemudian kita copy dan kemudian kita tidak memikirkan gimana apakah Indonesia itu memang cukup bisa diterapkan situasi seperti itu. Nah, kegiatan copy-mengcopy ini kan juga kemudian muncul Bintar ya. Tadi ada Permen Kominfo ngopi dari NetzDG di Jerman, tapi juga yang baru ini misalnya tadi yang saya sebut tentang pembagian keuntungan antara media teknologi platform dengan media nasional itu juga sekarang coba di-copy dari Australia dalam bentuk perpres. Jadi itu salah satu iklim yang menurut saya memang sedang berkembang di global dan mempengaruhi nasional kita. Semoga cukup jelas. Iya, cukup jelas Pak. Terima kasih penjelasannya. Moderatornya di mana? Saudara Baskoro, Saudara Andi Dava. Baik, mungkin saya coba ambil alih sebentar selagi moderatornya mempersiapkan karena ada kendala teknis. Mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya? Ya, sebenarnya kalau kan saya ingin bertanya sih Pak. Tadi Bapak Damar kan juga menyinggung mengenai polisi yang kadang mengabaikan putusan dari Dewan Pers itu sendiri. Menurut Bapak Damar dan juga Pak Manunggal, sebenarnya putusan dari Dewan Pers ini apakah hanya menunda proses hukum, dan ketika sudah ada putusannya sendiri pun terkadang polisi juga mengabaikan putusan dari Dewan Pers itu. Menurut Pak Damar dan Pak Manunggal sendiri bagaimana Pak? Monggo Mas Manunggal bisa lebih dulu dari saya. Karena ini sangat ini ya, pertanyaan saya juga sebenarnya, ini legally binding atau enggak sih Mas? Jadi kalau kita bicara MOU Dewan Pers itu ya, MOU Dewan Pers dengan kepolisian ya. Kalau MOU memang secara kelamin hukumnya bukan
bukan hukum ya, not law, nggak ada jenis dalam hierarki undang-undangan kalau kita pakai kacamata hukum, bukan. Tapi dia sebenarnya sebagai apa ya, untuk mempermudah saja kerja-kerja, karena dia melibatkan dalam persoalan hukum pers ini kan melibatkan ada aspek pidana, ada aspek pers gitu. Nah, supaya clear, maka MOU ini, karena seringkali orang juga mengadukan ke kepolisian dengan asumsi itu adalah pidana. Nah, di sini diharapkan kalau memang ranahnya itu jurnalistik, maka kepolisian mengerti, dia akan divert Anda ke Dewan Pers, bukan ke saya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya Saudara Baskoro, tidak justru biasanya malah kepolisian memproses dan sebagainya, itu menurut saya ya itu teori hukum ya, bahwa ketidaksadaran hukum, ketidaktahuan hukum itu tidak hanya masyarakat ya, tapi penegak hukum pun tidak mengerti hukum gitu kan. Tidak tahu bahwa ini adalah misalnya lex speciali, hukum pers itu ya diselesaikan dengan pers. Sepanjang ini adalah persoalan jurnalistik ya, bukan ada misalnya ya ada jurnalis atau wartawan katakanlah yang kemudian menggunakan apa yang dia punya untuk melakukan pemerasan misalnya. Karena knowledge is power ya. Informasi, berita, data itu juga power. Mungkin dia blackmailing, memeras dan sebagainya, itu crime memang. Tapi kalau dalam sengketa pemberitaan, ya itu ranahnya undang-undang pers gitu. Maka harusnya di-divert ke sana, diselesaikan melalui katakanlah misalnya mekanisme hak jawab atau mekanisme hak koreksi misalnya. Nah, kalau itu diproses juga ke sana, saya kira ya persoalan ketidaktahuan aparat juga. Ketidaksadaran hukum itu kan tidak saja hanya masyarakat ya, kemudian penegak hukum pasti sadar hukum, enggak juga. Itu menunjukkan bahwa penegak hukum bisa juga tidak sadar hukum, tidak mengerti adanya hukum. Kalau Anda nyolong sesuatu yang ngambil, orang sadar hukum itu pencurian, Anda melaporkan ke kepolisian, diproses misalnya. Tapi kalau misalnya orang copying ya, fotokopi bukunya Pak Damar atau bukunya saya di fotokopian satu buku, itu juga crime barangkali. Tapi penegak hukum mungkin tidak sadar bahwa itu adalah suatu crime, kejahatan. Sehingga dibiarkan aja malah. Ya, kalau kita melihat aturan undang-undang hukum dan sebagainya, tentu saja bisa jadi itu adalah suatu pelanggaran gitu. Tapi karena tidak sadar hukumnya, tidak mengerti. Dan itu bisa jadi juga semuanya akarnya ini juga karena perbincangan dalam persoalan jurnalisme, kebebasan pers dan seterusnya ini di Indonesia miskin ya aspek legalnya. Karena juga institusi pendidikan, lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi juga hampir dikatakan tidak ada yang membincang, yang mempelajari aspek hukum. Sehingga dorongan-dorongan itu dari perguruan tinggi, dari akademisi, dari insan higher education itu minim. Ya. Akhirnya diambil sementara ini teman-teman di bantuan hukum legal aid yang ke sana ya, apakah LBH pers atau LBH secara umum. Saya kira dari itu ya, banyak pemahaman untuk ini bagaimana hukum pers ya, tidak saja Undang-Undang 49 tapi juga paradigma pers itu juga bisa diketahui oleh penegak hukumnya, tepat penyelesaiannya, nggak diseret-seret ke undang-undang itu. Karena bisa jadi, tapi bisa jadi orang hukum itu mengerti hukum. Mas Damar, kalau saya di kelas tuh, karena kita mengerti hukum, dan undang-undang pers itu kan tanda petik tidak tanda petik kalau orang itu sakit hati tidak bikin jerah. Sementara kalau orang butuh menjerahkan, butuh menekan, mengintimidasi, ya dia pakai undang-undang ITE. Ya. Lawyer sekalipun walaupun misalnya ditahu kalau kliennya seperti ini, dia bisa bawa dengan undang-undang ITE. Siapa tahu hakimnya juga nggak ngerti, siapa tahu polisinya juga nggak ngerti. Nah, itu yang terjadi. Makanya ini persoalan moral legal advisor, apakah pengacara itu juga penting untuk membawa kasus ini di dalam undang-undang pers penjelasannya. Misalnya advokat-advokat yang memahami, orang-orang hukum yang memahami pers itu juga penting. Sehingga penyelesaiannya bukan penyelesaian pidana, tapi penyelesaian menurut Undang-Undang 49 hak jawab dan hak koreksi. Demikian saya kira panitia ya, bisa saya jawab.
Saya nyambung boleh Mas Manunggal ya. Nah ini pemahaman saya kalau tentang MOU itu. Ya, kalau saya bicara dengan Dewan Pers misalnya, dan mereka selalu mengatakan bahwa ranahnya Dewan Pers itu adalah ranah etik. Jadi dia menilai apakah di sini ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh jurnalis atau media ketika terjadi sengketa pers. Nah, ketika dia masuk ke ranah yang bukan etik, maka kemudian itulah penilaian-penilaian itu kemudian menjadi di luar dari tanggung jawab Dewan Pers. Jadi Dewan Pers bisa mengatakan misalnya putusannya adalah ini, putusan etiknya adalah ini adalah karya jurnalistik gitu ya, dan bisa pertanggungjawabkan karena ada ahli pers yang kemudian dilibatkan oleh Dewan Pers. Tetapi kepolisian biasanya kemudian mengabaikannya itu tadi Mas Baskoro itu adalah dengan mengatakan bahwa oh enggak, kita nggak lagi ngomongin etik, tapi saya lagi ngomongin pidana. Dan saya rasa yang menarik sekarang kalau kita bicara di hari ini adalah dengan adanya SKB, dan saya bisa tunjukkan ke teman-teman ya di sini, apakah isunya masih sama atau tidak ya? Karena di SKB ini sangat jelas di poin L dari SKB Undang-Undang ITE untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers ini terlihat ya, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan Undang-Undang 40 atau Undang-Undang Pers, diberlakukan mekanisme nomor 40 Undang-Undang Pers sebagai lex spesialis, bukan pasal 27 ayat 3. Nah, itu kan begitu ya. Nah, SKB sendiri yang sebetulnya mungkin lebih rinci lagi, artinya dia sudah melibatkan lebih banyak institusi. Ini kan sebetulnya sudah rumusannya sudah lebih jelas lagi daripada MOU. Mungkin tadi nanti sifatnya kasuistik ya. Tapi saya melihat di SKB sendiri yang sudah jelas seperti ini pun, ini pihak aparat penegak hukum masih mengabaikan. Di temuannya SafeNet itu kan memperlihatkan bahwa sebelum atau pasca, kalau kita bandingkan sebelum atau pasca keluarnya SKB, itu justru memperlihatkan kasus Undang-Undang ITE itu malah lebih banyak justru terjadi pasca keluarnya SKB. Artinya memang SKB ini antara pertama dia tidak dibaca ya, Mas Manunggal ya. Itu pertama ya, buru-buru mereka tahu gitu ya, produknya mereka sendirilah. Atau yang kedua memang diabaikan, memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang cukup untuk dipakai sebagai interpretasi gitu ya. Mereka masih tetap memaksakan memakai undang-undang di atasnya daripada memakai interpretasi ini. Nah, ini untuk menambahkan saja Mas Baskoro bahwa memang ada isu cukup rawan di tingkat penerapan. Baik Pak Damar dan Pak Manunggal, terima kasih atas penjelasannya. Kepada peserta yang lain, atau mungkin Fahmi sudah kembali tergabung? Sepertinya belum. Baik, untuk peserta yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapatnya? Ada Ikra itu Mas. Ya, sorry. Silakan kepada Ikra ya untuk bertanya mungkin. Ya, terima kasih pada Saudara Baskoro selaku moderator. Selamat pagi Pak, selamat pagi dan menuju siang Pak Manunggal sama Pak Damar. Sebenarnya saya ingin bertanya lebih ke konsep ataupun teknisnya mengenai berbagai banyaknya permasalahan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Damar, baik itu doxing, kemudian penerapan pasal 27 dan lain-lainnya. Itu sebenarnya permasalahan utama di perkembangan pers ini itu ada di aspek regulasinya atau penerapan dari regulasinya atau bagaimana lainnya gitu. Karena permasalahan-permasalahan yang tadi juga dipaparkan itu juga berkaitan dengan penerapan regulasi dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Pak Damar dan juga Pak Manunggal terkait hal tersebut, dan juga mungkin kepada Pak Damar khususnya, bagaimana saran atau bagaimana seharusnya kita ya secara tidak langsung
juga mungkin secara tidak sadar merupakan bagian dari citizen jurnalis. Bagaimana caranya agar kita bisa berkontribusi dalam iklim pembagian informasi yang baik. Terima kasih. Oke, saya coba jawab dulu sebelum nanti ahlinya menjawab, Mas Manunggal. Ini saya punya sejumlah isu ya. Pertama begini, kalau tadi pertanyaannya adalah ini persoalannya persoalan regulasinya atau persoalan di tingkat penerapan. Nah, kalau saya punya jawaban terhadap itu semua itu adalah persoalan di tingkat regulasi. Nah, kalau kita misalnya lihat aspek pemindahan tadi udah ya, mungkin saya tidak akan singgung-singgung lagi. Tapi misalnya tentang doxing. Doxing ini kan kalau dalam cybercrime dia masuk dalam kategori emerging atau future crime ya, atau dia emerging threats ya. Jadi dia terbilang baru dan saya rasa tantangan yang paling besar itu adalah ada keraguan-keraguan di tingkat kepolisian mau ditindak dengan hukum apa gitu ya. Karena misalnya di Amerika di salah satu negara bagian itu mereka punya undang-undang anti doxing, atau di negara lain mereka punya secara khusus klausul di dalam pidana mereka yang memasukkan doxing sebagai tindak pidana. Tetapi kita tahu di Indonesia nggak ada. Kita pakai kata kunci doxing nggak akan ketemu. Kita pakai pengungkapan data pribadi itu juga nggak ada karena kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa pada kasus-kasus doxing tertentu, misalnya yang doxing yang terjadi pada Denny Siregar, gitu ya, kita tahu bahwa polisi bisa menggunakan saja pasal-pasal yang ada dalam hukum kita untuk menangkap mereka yang melakukan doxing. Nah, ini tantangan secara hukum menurut saya. Ketika belum ada hukum yang bisa mengatur tentang doxing, lalu bagaimana? Apakah tindakan-tindakan seperti ini akan terus-menerus dibiarkan? Begitu juga dengan hoax gitu ya. Hoax itu kan sesuatu yang sebetulnya secara regulasi belum ada di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa saya mendorong lahirnya undang-undang anti hoax ya seperti yang di Singapura dengan POFMA atau di Malaysia dengan akta berita tidak benar, bukan begitu maksud saya. Tetapi memang kita yang selama ini ada adalah adanya pemaksaan pasal-pasal tertentu untuk bisa mengakomodir pemindahan terhadap hoax. Misalnya pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang sebetulnya itu mengatur tentang berita bohong yang terkait dengan yang merugikan konsumen itu dipaksakan untuk masuk untuk mempidana orang-orang yang menyebarkan hoax gitu ya. Sekalipun itu tidak ada hubungannya dengan konsumen tapi dimasukkan. Atau misalnya tendensi sekarang untuk lebih banyak menggunakan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang berita yang menimbulkan keonaran itu kemudian disematkan untuk semua kasus-kasus penyebaran hoax. Di bahkan dalam draft revisi Undang-Undang ITE yang terbaru yang seperti saya baca dan saya kritisi bersama teman-teman koalisi serius, kita melihat upaya pemerintah untuk memasukkan hoax itu ke dalam Undang-Undang ITE, tapi dengan mengadopsi pasal 14-15 tadi ya. Nah, kita masih punya PR ya, teman-teman hukum ini bisa membantu sebetulnya cukup banyak pihak untuk bagaimana sebetulnya baiknya regulasi ini dibuat ya, karena yang kita inginkan dalam pemindahan kan memang dia sasarannya tepat ya, jadi tidak meluas dan kemudian itu tindak pidana siapa yang akan dihukum itu memang jelas itu para mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Jangan sampai pengaturannya definisinya sangat luas dan kemudian bisa siapa saja dimasukkan ke situ, termasuk juga nanti jurnalis misalnya. Kalau sudah ada stigma hoax selama ini yang dilakukan terhadap jurnalis dan juga media, misalnya Kompas disebut menyebarkan hoax, Detik disebut menyebarkan hoax, kan itu sama saja kita memberi apa ya? Kalau tidak ada pengaturan cukup baik ya, sama aja memberi jalur untuk pemindahan pers atau jurnalis juga di kemudian hari. Sekalipun berita yang diangkat itu adalah
berita yang benar sesuai fakta. Nah, saya berhenti sampai di sini. Mungkin nanti Mas Manunggal punya jawaban yang lebih baik daripada saya. Saya harap begitu. Oke, saya mungkin bisa nambah komentar Mas Damar ya. Saudara Ikra ini Mas Damar, mesti saya perkenalkan Ikra ini dulu skripsinya tugas akhirnya adalah soal pers ya, Saudara Ikra ya. Fokusnya ke Iya, Pak. apa itu ya? Lupa saya. Yang di ini ya, apa sih? Penyelesaian sengketa media cyber. Ya, yang intinya masih pers dibawa ke Undang-Undang ITE ya, Ikra ya. Jurnalis mana itu? Koran mana? Media online-nya? Detik tadi Pak, sama Pak. Sadli sama si siapa tadi Ya, Pak? media apa Ya. itu? Lupa tadi. Detik Sultra kalau nggak salah Pak. Ya, saya juga lupa. Itu dibawa ke Undang-Undang ITE. Nah, saya kira seperti itu tadi ya. Mungkin kalau Anda bertanya, ini aturannya yang udah nggak bagus atau yang udah nggak relevan lagi atau perlu penyempurnaan atau implementasi atau pelaksanaannya. Ya bisa jadi dua-duanya ya. Kayak tadi kalau kita kembali ke ITE, bagaimana kenapa kepolisian atau aparat negara, law enforcement officers itu kok kekeh bahwa ini urusanku bukan urusan etik, ini urusan hukum. Itu kita sebenarnya melihat wajah hukum kita secara luas ya, bagaimana state aparatus itu lebih berpihak pada misalnya korporasi ya, atau pada state officials. Ini persoalan paradigma negara hukum. Ya, apakah pejabat itu atau penyelenggara negara itu servant of the people, pelayan masyarakat yang harus bisa dikritik atau entitas atau figur-figur yang suci atau harus bersih dari kritik. Maka ketika paradigma ini sangat menentukan tindakan penegak hukum ketika menghadapi persoalan-persoalan. Nah, kalau saya melihat itu, kritik terhadap pejabat, penyelenggara negara, kritik terhadap korporasi, mereka yang punya kekuatan power di masyarakat, kekuatan modal, itu ternyata hukum lebih berpihak ke situ saya melihat. Ya, kalau ini memang analisa kritik, sehingga tidak digunakan hukum yang menyelesaikan konflik dengan undang-undang pers, tapi hukum yang represif. Jadi wajah hukumnya memang jadi represif. Padahal sebetulnya represi ini tidak digunakan dalam konteks atau untuk ranah jurnalistik, tapi dipaksa menggunakan ini. Nah, ini implementasi bagaimana attitude paradigma penyelenggara negara. Solusinya untuk seperti ini Pak, ya mesti di-mainstreamkan, diarus utamakan bahwa ini pers itu punya mekanisme dalam ranah jurnalistik, hak koreksi, hak jawab misalnya. Atau misalnya kritik-kritik masyarakat bisa melalui Dewan Pers dalam hal misalnya kode etik jurnalistik. Tidak dipungkiri memang ada aspek pidananya, ada pembatasannya, itu bisa. Misalnya seperti tadi saya katakan, ini ekses lah ya, misalnya wartawan itu menggunakan informasi yang dia miliki, pers menggunakan informasi yang dia miliki untuk tawar-menawar dan sebagainya. Itu bisa pidana lah. Tapi persoalan ini juga paradigma itu menurut saya salah satu yang mengemuka. Kemudian juga ini persoalan regulasinya juga. Misalnya gini, kembali lagi ke status wartawan, pers mahasiswa misalnya, apakah dia, bagaimana bangsa ini mau membawa, apakah dia dibawa sebagai kegiatan jurnalistik atau bukan? Kemudian juga teman-teman yang lain yang menggeluti tindakannya adalah tindakan kegiatan pers, tapi tidak memenuhi apa yang dibataskan di Undang-Undang 49. Akhirnya kalau memang tidak masuk ke dalam ranah secara hukum, secara 49.9 tidak masuk ke kegiatan pers, apa boleh buat dia dibawa ke Undang-Undang ITE. Nah, is it just or not? Ya, apakah ini adil atau tidak? Karena kalau kita bicara legal or not, ya itu legal. Ya karena dia bukan 49.9, ya sini dibawa ke Undang-Undang ITE. Tapi apakah just or not? Ya, apakah itu adil atau tidak? Kalau persoalan adil atau tidak itu sudah beyond di luar existing law, hukum yang ada sekarang ini. Maka keadilan adil atau tidak akan membawa kepada pertanyaan
falsafati apakah undang-undang ini perlu dipertahankan atau tidak atau diperbaiki. Jadi Mas Damar menyampaikan revisi total. Dari situ saya bisa mengambil konklusi atau itu bahwa itu undang-undangnya sendiri tidak menjawab kebutuhan zaman. Ada banyak persoalan di dalamnya, persoalan definisi, persoalan paradigma barangkali ya. Terutama paradigma karena jurnalis itu kalau saya amati sekarang ya di mata negara itu sangat tidak signifikan. Dia bisa dipukuli, bisa diapakan. Dia tidak dianggap sebagai representasi masyarakat. Mas Damar di dalam perkuliahan hukum pers selalu saya mengatakan kalau ada serangan terhadap jurnalis ya apapun ya yang kekinian doxing dan lain-lain ataupun yang konvensional penghajaran penganiayaan seperti apa yang dialami oleh Udin dan banyak jurnalis itu sebetulnya pengangkangan terhadap demokrasi karena jurnalis itu sebenarnya bekerja untuk kita ya, untuk publik untuk memenuhi hak orang untuk tahu. Jadi kalau sampai jurnalis dipukuli oleh Satpol PP, sampai dirampas datanya, memory card, dan lain-lain dihancurkan, itu sebetulnya bukan serangan terhadap jurnalis itu ansih, tapi juga sebenarnya sangat serius, itu serangan terhadap publik. Maka dia perlu, itu paradigma ini harus ada di dalam penyelenggara negara, terutama penegak hukum, sehingga dia tidak dengan mudah-mudah membawa atau memenuhi request mereka yang berpower ya untuk membawa ini mengkriminalisasi, menghajarnya dengan memenjarakannya. Poin saya sepertinya itu. Jadi persoalan regulasi ada, persoalan paradigma juga. Demikian ya, panitia atau moderator. Saya kembali. Iya, itu dia tadi penjelasan dari Pak Damar dan Pak Manunggal. Kawan Fahmi sudah bergabung kembali kah? Ya, terima kasih Baskoro. Oh iya, baik saya kembalikan lagi ke Fahmi untuk memandu jalannya acara ini. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan di perangkat saya ya. Yang penting kebebasan pers kita jangan terganggu ya, cukup perangkat saya aja. Ya, tadi mungkin Pak Damar mau menanggapi pertanyaan dari Ikra, silakan. Iya, ada pertanyaan kedua dari Ikra ya, saya lupa menjawab. Pertama yang terkait dengan citizen jurnalis gitu kan, bagaimana bisa membantu iklim pers yang baik dengan membagi informasi yang baik agar tidak terkena masalah. Nah ini saya akan jawab ini, tapi mungkin sedikit banyak saya akan coba melihat ini dalam kacamata bukan ke soal tidak kena masalahnya ya, tapi dalam kacamata bagaimana lanskap digital ini memberi ruang besar bagi setiap orang sekarang untuk menjadi menjadi bagian dari masyarakat informasional. Di gagasan besar menurut saya di soal digitalisasi ini kan adalah mendorong lahirnya masyarakat informasional. Masyarakat informasional itu generasi setelah pasca industri ya. Jadi setelah masyarakat industri kemudian lahir masyarakat informasional. Yang dimaksud dengan masyarakat informasional itu adalah masyarakat yang mampu memproduksi informasi berdasarkan pada apa yang diamati di sekeliling dia gitu. Dan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, maka dengan demikian setiap orang itu bisa menjadi citizen jurnalis. Setiap orang bisa menjadi jurnalis. Setiap orang bisa menjadi citizen jurnalis. Nah, apa yang biasanya diungkap oleh citizen jurnalis dalam karya-karyanya dia, misalnya kalau blogger itu adalah social blogger gitu ya, itu biasanya adalah keresahan-keresahan atau sesuatu yang berangkat dari pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini kemudian dituangkan dan kemudian diimbuhi dengan sejumlah refleksi, penilaian terhadap situasi yang baru saja dialami, gitu ya. Misalnya Ikra di sini baru saja mengalami kesulitan untuk mengakses BPJS, gitu ya. Dan itu kemudian dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang dia bisa pilih platform yang macam-macam. Mungkin karena senang TikTok, pakai TikTok ya kan.
atau bisa pakai yang lain ya. Saya pilih yang paling populer aja di anak muda sekarang. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia kemudian bermasalah, maka masalahnya di mana? Ya kan? Kalau kita lihat ke Undang-Undang ITE, bisa jadi masalahnya di Undang-Undang ITE sendiri, karena di Undang-Undang ITE itu memang tidak ada satu pengecualian yang cukup tegas terhadap apa yang tidak boleh dikenakan atau diperkecualikan dalam Undang-Undang ITE. Tapi kita bisa melihat juga banyak orang kemudian memakai argumentasi bahwa ini tidak bisa masuk dalam ranah yang dipidanakan karena berdasarkan pasal 310 ayat 3 KUHP dia masuk dalam bagian bekerja untuk kepentingan umum gitu ya. Meskipun nanti pertanyaannya adalah memang IKRA ini bekerja untuk kepentingan umum yang mana? Untuk kepentingan umum siapa? Tapi itu biasanya dijadikan argumentasi. Nah, saya bisa melihat perkembangannya adalah upaya untuk melahirkan perlindungan terhadap citizen jurnalis ini kemudian diakomodir dalam SKB. Kalau di dalam SKB bunyinya begini, Mas Ikra. Di poin C ya, bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama jika muatan tersebut ada berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan atau sebuah kenyataan. Nah, ini sebuah statement yang menarik menurut saya karena ini dituangkan sebagai pedoman implementasi atau tafsir interpretasi resmi dari 3 lembaga yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan juga Kominfo. Menurut saya ini sebuah pernyataan bahwa apapun yang dihasilkan oleh citizen journalism, kalau itu masih dalam ruang lingkup penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan sebuah kenyataan, maka tidak bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE. Nah, begitu. Itu di atas kertas ya. Masalahnya adalah apakah kemudian dalam pelaksanaannya bisa seperti tadi, seideal tadi. Kalau misalnya kenyataan yang saya dapati 6 bulan pasca SKB itu ditandatangani, kepolisian di Luwu Timur misalnya yang berupaya untuk mempidana itu loh, kasus yang sempat ramai percuma lapor polisi, ingat ya teman-teman ya, yang ibu-ibu melaporkan itu. Nah, itu kan dikenakan Undang-Undang ITE, sekalipun dia sebenarnya narasumber. Dan itu berasal dari kenyataan kan, berasal dari pengalaman hidup dia sendiri gitu ya, dan kemudian dia sampaikan pengalaman hidup itu kepada wartawan Project Multatuli. Nah, tapi kita bisa tahu bahwa polisi bisa saja mengabaikan yang tertulis tadi dan produknya dia sendiri itu bisa saja diabaikan. Maka saya tidak punya formulasi tepat untuk menjawab gimana caranya agar tidak punya masalah, karena masalah pasti timbul di mana-mana. Tetapi kita bisa meyakinkan diri paling tidak terhadap teman-teman yang sekarang mau menjadi citizen jurnalis, asalkan berbasis pada sejumlah fakta tadi yang dicantumkan dalam SKB, itu kita punya basis yang cukup kuat untuk mengatakan yang kita lakukan bukan tindak pidana. Dan itu bisa dibela, ya. Artinya kita bisa siap dalam pembelaan, kita bahkan bisa bertarung dalam pengadilan untuk membela posisi teman-teman menjadi citizen jurnalis. Karena saya rasa dalam konteks Indonesia yang sekarang, dalam ruang ekspresi yang sedang direpresi, kita akan susah ya menghadirkan satu dunia yang tanpa masalah. Tapi saya bisa meyakinkan teman-teman masih ada banyak orang yang akan berposisi bisa membela teman-teman citizen jurnalis kalau memang yang dilakukannya adalah upaya yang baik. Ya, terima kasih Pak Damar. Mungkin dari IKRA sudah cukup. Ya, cukup. Terima kasih Pak Damar, Pak Manula. Ya, berhubung waktu sudah siang ya, sudah jam 12 nih. Mungkin kita lanjut ke closing statement ya, ke kesimpulan atau penutup dari para
pemateri kuliah umum kita. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi buat mengisi Google Form absen, ya daftar hadir silakan diisi para peserta. Terima kasih. Mungkin bisa dikirim lagi tadi Andi Dava. Ya, langsung ke pernyataan penutup ya atau kesimpulan dari pemateri kita, mungkin dari Pak Manunggal terlebih dahulu. 2 menit cukup mungkin buat closing statement. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pernyataan penutup saya gini, jadi kebebasan pers di Indonesia ini kita masih menghadapi tantangan dan tantangannya semakin beragam. Pak Damar dan sedikit dari saya tadi juga menunjukkan ya, kita hidup di digital era, semakin beragam media, tapi juga semakin beragam ancaman, tantangan, juga hambatan terhadap kebebasan pers. Dan di sini kita juga membincang bagaimana hukum bisa didaya gunakan untuk protecting the journalist dan sebetulnya juga protecting the people, ya, the right of the people to know, yang pada akhirnya juga akan membawa pada kesejahteraan, kemaslahatan dalam kehidupan demokrasi. Nah, kita melihat bagaimana hukum itu didaya gunakan. Apakah hukum itu masih layak untuk didaya gunakan, atau bagaimana kita mesti memperbaiki hukum itu? Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak saja aturan hukum yang baik yang memenuhi kebutuhan kekinian di era sekarang, tapi juga paradigma berpikir penyelenggara negara, aparat negara maupun siapapun untuk bisa menjaga kebebasan pers ini sebagai bagian dari kesepakatan bangsa ini untuk kehidupan berdemokrasi. Dan kita sebagai perguruan tinggi, bagian dari pendidikan tinggi, punya tugas sosial untuk itu, peran sosial untuk mengarus utamakan kebebasan pers dan juga turut serta menyumbangkan tercapainya perlindungan pers dengan apa yang kita jalani sekarang, penelitian, pengabdian, dan pengajaran pers. Terima kasih. Terima kasih Pak Manunggal. Mungkin langsung saja Pak Damar penutup. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Mas Manunggal, saya ingat ya, Mas Manunggal sempat mengkontak saya waktu saya di Estonia. Saya berada dalam konferensi Global Conference for Media Freedom. Nah, ini saya mau berbagi ke teman-teman di ujung ini adalah kegelisahan terhadap pers yang tergerus oleh represi di mana-mana. Itu ditangkap dan dicoba direspon oleh cukup banyak pihak. Semisal kasus-kasus pembunuhan terhadap insan pers, itu sekarang ada terobosan yang terjadi di saya lupa, Belarusia kalau nggak salah ya, yang kemudian upaya tersebut dibawa ke satu sidang independen untuk pelanggar HAM. Mekanismenya seperti tribunal, gitu ya. Itu menurut saya satu terobosan yang menarik kalau kita misalnya merefleksikan pada kasus-kasus pembunuhan Udin atau sejumlah jurnalis yang tidak kunjung tuntas di Indonesia. Mungkin terobosan internasional tribunal seperti itu bisa jadi salah satu opsi meminjam apa yang terjadi di luar negeri, perkembangan sekarang. Begitu juga dengan bagaimana tumbuhnya media-media yang disebut sebagai media yang bekerja bukan untuk kepentingan bisnis, tetapi untuk kepentingan publik, atau disebut dengan public interest media. Gitu. Itu sesuatu yang menurut saya menarik ya. Di tengah situasi yang mengglobal dan digital seperti ini, kadangkala kita seringkali meratapi kegelapan gitu ya, tetapi lupa untuk terus menyalakan api terang. Saya rasa anak muda dan juga Bapak Ibu semua yang di sini yang punya perhatian pada pers di Indonesia, kita punya tugas juga untuk terus berharap dan mencari terobosan bagaimana caranya agar perlindungan terhadap pers itu bisa kita upayakan
baik lewat hukum ataupun lewat terobosan-terobosan lain, misalnya perlindungan untuk jurnalis dengan pelatihan, atau kita terus membicarakan hal seperti ini dalam forum-forum ilmiah. Saya bukan orang kampus, tapi saya mengingat masa-masa saya di kampus, itu adalah masa-masa yang menurut saya produktif ya, ketika kita bisa mengupayakan banyak hal lewat pemikiran-pemikiran dipecahkan bersama dan kemudian dituangkan dalam sejumlah usulan-usulan yang dituliskan dalam artikel maupun jurnal. Saya dorong teman-teman semua di sini untuk belajar mengambil kasus-kasus yang terkini, coba ditelaah, dan coba dicari usulan yang terbaik seperti apa untuk Indonesia. Karena dengan usulan yang baik dari teman-teman, saya yakin kita bisa mampu melihat nyala terang di dunia pers kita tetap menyala sampai masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Tetap menyala sampai masa yang akan datang. Ya, selesai sudah kuliah umum kita. Di antara pemateri kita, terima kasih sekali lagi Pak Damar dan Pak Manunggal. Selanjutnya mungkin saya juga mau mengundurkan diri. Mohon maaf atas segala salah-salah kata ataupun perbuatan saya sama moderator. Mungkin saya akan serahkan ke Mas Koro yang sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir, Pak. Ya, terima kasih rekan Fahmi yang sudah memandu dalam umum pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara daring ya. Penyerahan sertifikat yang pertama yaitu kepada Bapak Damar. Baik, ini dia Pak sertifikat yang diberikan kepada Bapak. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Manunggal. Baik. Baik, terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam agenda-agenda lainnya. Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh pembicara dan juga peserta kuliah umum pada kesempatan hari ini. Saya Baskoro Aryo Kamandoko mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada acara yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Damar. Udah rawuh. Jadi sami-sami Mas Manunggal. Kesampaian juga ya untuk ngobrol ya. Satu kali memang perlu datang langsung ke Purwokerto lagi. Saya senang terakhir kali ke sana keliling-keliling sampai ke mana ya? Ketemu Gus Durian Purwokerto gitu. Terus sampai naik ke daerah yang dingin itu apa Pak? Yang di atas Pak? Oh, Batu Raden.